kita ketemu kembali di perbincangan sore hari ini di talkshow Rumah UMKM. Mas Freddy nggak ada, ganti Lucy. Apa kabar, Lus? Baik, alhamdulillah. Mas Aldi gimana? Iya. Oh, sehat. Lama kita nggak duet ya. Biasanya Lucy sama Freddy atau saya sama Freddy gitu ya. Iya, betul. Kali ini kita berdua. Dan Lucy, tamu kita siapa hari ini? Iya, ini adalah Mas Ferdinandus Wahyu Lasut atau biasa saya panggil Mas Ferry. Mas Ferry ya. Mas Ferry ini adalah owner dari Pink Laundry, juga owner dari Flash Shoes Care, dan juga founder IPLC, ini Indonesian Private Laundry Class. Itu. Ini kita baru sekali ini Rumah UMKM kedatangan pelaku usaha dunianya laundry gitu ya. lah. Kita pengen tahu gimana sih geliat bisnis laundry itu, menarik nggak sih, prospeknya gimana sih? Nanti kita nanya sama Mas Ferry gitu ya. Boleh. Mas Ferry, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, sehat ya. Dan seperti terlihat semangat ya. Bajunya kuning pula gitu. Melambangkan semangat. Oke. Silakan Lus, mulai Lus. Iya, Mas Ferry, ini bisnis laundry ini banyak banget. Hampir kita keluar rumah itu noleh kiri, noleh kanan, udah ketemu sama bisnis laundry. Sekriuk itukah, segurih itukah bisnis laundry itu, Mas? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Mas Ferry. Saya salah satu pengusaha laundry di Surabaya, dan kebetulan saya mengambil posisi di jadi laundry ini kan banyak levelnya gitu ya, banyak kelasnya gitu. Jadi tergantung mereka mau buka di target market yang mana. Betul. Ada yang kiloan, ada yang satuan. Kalau saya kebetulan hari ini sejak satuan 2000, itu satu lembar baju gitu. Iya, benar. Kebetulan saya sejak 2014 saya sudah lebih fokus ke pelayanan hotel untuk menangani laundry hotel. Berarti yang kiloan sudah lewat gitu ya. Kiloan yang sekitar itu saya sudah tidak terlalu fokus. Tapi masih punya, Mas Ferry? Masih ada. Jadi kiloan tapi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalnya di sekitaran itu 7.000, 8.000 per kilo. Kalau saya bisa ngambil di angka 10.000 sampai 35.000 per kilo. Jadi kalau kenapa pilih strategi silakan. Itu? Kalau tidak mau ya enggak apa-apa, karena saya sudah terlalu sibuk dengan laundry hotel sebenarnya. Jadi kiloan itu tidak terlalu saya fokuskan. Gitu. Nah, soal kriuk-kriuk tadi coba saya bahas nih. Jadi sekarang ini laundry menjadikan salah satu segmen usaha yang dilirik bukan kalangan menengah ke bawah yang awalnya hanya buat sampingan, tapi sekarang sudah dilirik oleh kalangan menengah ke atas. Jadi menjadi industri perlaundryan. Mereka yang punya budget lumayan, yang punya keuangan kuat, itu bahkan bisa beli mesin-mesin komersil yang di atas punyanya para pengusaha-pengusaha laundry rumahan ini. Gitu. Jadi bayangkan mereka yang sudah, bahkan setelah saya telusuri kadang, ternyata ini pemiliknya salah satu perusahaan A gitu. Jadi sekarang dia beralih ke laundry. Jadi dia mereka banyak uang yang akhirnya mau dialihkan kemana nih usahanya? Mereka meliriknya ke laundry. Nah itu pinter-pinternya para investor juga untuk para pelaku-pelaku usaha untuk meyakinkan para investor gitu. Jadi profitnya sekian, untungnya sekian tahun balik modal. Itu kan seorang investor membutuhkan itu, dan ketika mereka klik dapat dia berani mengeluarkan uang sekian banyak ya untuk memenuhi ambisinya menjadi seorang pengusaha laundry. Kalau boleh tahu petanya sendiri sampai hari ini, mereka yang kemudian didanai oleh investor dengan mereka yang memulai usaha ini secara mandiri, secara apa ya istilah otodidak begitu, mana yang lebih banyak, Mas? Lebih banyak sebenarnya yang kalangan kecil-kecil ini, yang buka dengan yang kiloan itu ya. Dengan karena biasanya apalagi setelah pandemi kemarin banyaknya PHK, laundry ini jadi lirikan yang usaha yang nggak ada matinya sebenarnya, karena selama baju ini tetap dijual di toko, selama itu pula laundry ini tetap bisa jalan. Berapa sih investasinya kalau pengen punya bisnis laundry, Mas Ferry? Itu ada beberapa kategori ya, tapi kalau untuk kelas yang sedang-sedang aja, yang artinya ya sudah bisa memenuhi kebutuhan di rumah tangga gitu, investasi 50 juta sudah bisa jalan dengan minimal 50 juta itu dengan konsep tidak sewa tempat, jadi non sewa tempat. Mereka di garasi rumah, di teras atau di mana
itu bisa gitu. Ya, Tapi itu dengan berapa mesin? 4, 5 itu gitu dengan, ya? 4 lah ya? 3 mesin, 2 Tiga ya? dryer plus perlengkapannya. Gitu. Karena kalau kita breakdown, ya kalau mesin 3 biji aja, kalau dia yang itu sekitar 5 juta kali 3 15 juta, kemudian dryernya 2 biji 30 juta, sudah di angka 35 kan. Baru untuk banner, untuk timbangan, untuk meja, aplikasi dan lain-lain. Jadi 50 juta itu minim sebenarnya. Minim ya. Tapi kalaupun memang mau minim sekali ya, Ya bisa mulai dengan saja. satu atau dua Dengan satu mesin mesin gitu ya. aja, terus dengan tidak perlu dryer mahal kan, dengan dijemur aja, yang penting pasti tidak akan jatuh atau tidak akan hilang. Yang ditakutkan kan kalau dijemur itu dia jatuh Jatuh kotor lagi gitu kotor, ya. dan kalau di luar itu berdebu. Makanya ada istilahnya, ada yang open kitchen, ada yang tidak open. Jadi mesinnya tidak kelihatan, mereka produksi di belakang. Ada yang memang karena dia mesinnya bagus ya, yang heavy duty dia taruh di Showing depan, gitu. dia showing di depan. Ya. Berarti seseorang punya mesin cuci satu aja bisa ya punya usaha laundry gitu ya? Bisa. Bahkan kapan hari saya sempat ada salah satu saudara saya, dia kesulitan mencari pembantu rumah tangga. Karena di era sekarang pembantu rumah tangga itu kan orang pada gengsi ya mau jadi pembantu Iya, rumah lebih banyak tangga. yang memilih bekerja di pabrik Terus carinya kayak gitu. akhirnya ke yayasan-yayasan yang penyedia penyalur itu, dan tidak menutup kemungkinan satu di antara 10 itu ada yang tidak benar biasanya, saya tidak ngerti. Akhirnya saya sarankan, kamu punya mesin cuci, kamu terima aja lowongan untuk jasa laundry gitu. Nanti karena memang kamu memang butuhnya untuk membantu rumah tanggamu, mesin ini sebenarnya cuma formalitas aja. Siapkan banner aja satu kecil gitu. Artinya kita sedikit tidak niat gitu loh. Nanti kalaupun ada yang laundry ya sudah buat bayarin pembantunya. Jadi pembantunya itu kalau tidak ada kerjaan laundry ya dia bersih-bersih rumah. Jadi kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Iya, berarti ya. Akhir-akhir ini saya tahu dia diseriusin laundrynya. Jadi karena anak ini juga kelihatan baik, cekatan, terus akhirnya ditambahin mesin, tambahin laundry, tapi plus kerjaan rumah dia tetap tidak meninggalkan. Karena pagi dia bisa sapu-sapu dulu, gitu. Istirahat makan dia bisa ngapain kayak gitu. Iya. Kolaborasi. Iya. Mas Ferry, di Surabaya ya atau di Jawa Timur itu banyak nggak pengusaha laundry atau ada asosiasinya nggak? Kalau di Jawa Timur jadi gini, laundry ini memiliki satu bidang usaha yang paling banyak asosiasinya, komunitasnya itu paling banyak di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur lebih dari 5 atau 6 komunitas itu. Gitu ada ya? keluarga laundry Jawa Timur, ada keluarga laundry Sidoarjo, ada keluarga laundry. Pokoknya di masing-masing tempat mereka bikin komunitas-komunitas sendiri yang tujuannya ya mempererat tali silaturahmi, saling menguatkan antara laundry kecil-kecil ini di antara gempuran laundry yang besar-besar, Yang bermerek itu ya. yang sudah dengan sistem koin, sistem barcode itu kan jadi sebenarnya jadi hantaman buat mereka. Tapi kita coba meyakinkan bahwa setiap usaha itu punya rezeki sendiri-sendiri lah. Tetap semangat dan terus berinovasi. Artinya kalau tempatmu kurang bersih ya dibersihin, mejanya diatur yang rapi. Artinya kita tiru gaya mereka dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita maksa terus kita harus beli mesin segitu dengan cara ya, Kredit menyusahkan. Iya. Oke. Mas Ferry berarti 50 juta itu tadi bukan beli franchise ya? Bukan. Jadi buka usaha Usaha sendiri. sendiri. Buka usaha sendiri. Kalau franchise lebih mahal lagi. Oh ya? Ya oke. Sebelum kita ke iklan, kalau saya boleh tahu Indonesia Private Laundry Class ini apa ya? Oke, itu berdiri sejak pandemi. Jadi pandemi kemarin semua kegiatan komunitas laundry ini kan beralih ke Zoom, beralih ke online semua. Oke. Nah, akhirnya gimana caranya kita menjangkau teman-teman yang ada. Kebetulan saya dulu pernah jadi salah satu ketua umum SLA Education, Solusi Laundry Anda se-Indonesia. Dan tapi akhirnya setelah itu buyar. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur jadi anggota ini saya alihkan ke grup ini. Oh, ini Tujuannya IPLC IPLC ya? ini untuk mengedukasi mereka yang kan ada yang dari Kalimantan, Papua. Jadi seluruh Indonesia itu kita join di situ. Dan ada saya bikinkan grup juga untuk namanya grup teladan, teman laundry Nusantara. Itu dari segala penjuru Indonesia itu ada di situ. Ada berapa sekarang yang aktif? Kalau di grup itu ada sekitar 60 orang yang aktif setiap hari komunikasi, paling 20 orang 20 karena orang, ya. kita kadang-kadang
kalau mereka tidak muncul biasanya lagi sibuk dia. Tapi sekali-sekali seminggu 2 kali kita say hello, kita adakan sharing-sharing singkat tentang penanganan noda, tentang apa yang mereka butuhkan kira-kira gitu. Nah, untuk di lokalnya IPLC sendiri ini tidak juga menaifkan ya, kita tetap menjadikan ini satu peluang usaha baru juga. Jadi kalau memang ada orang yang benar-benar mau belajar, kita siap ya. Profesional lah, kamu dapat ilmu ya kita dapat apa gitu ya. Jadi saya sudah menangani 3 tempat untuk buka laundry dari awal. Saya kawal semua dari setup, dari pelatihan sampai dia oke. Dan ada beberapa pengusaha laundry yang cabangnya banyak dari Sidoarjo ya, seperti Pak Agus, dia mengundang saya untuk memberi training ke supervisornya, leader store-nya. Jadi di-upgrade ilmunya setiap mungkin setahun 2 kali lah. Berarti Mas Ferry ini selain owner juga suhu ya? Iya. Nanti kita akan korek-korek lebih lanjut. Karena kita ngobrol sama suhunya jadi lebih enak ya, Luz ya. Tapi kita ke iklan dulu ya, Mas ya. Sambil juga memberikan kesempatan untuk Anda sahabat Mercury yang mau join silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096 setelah pesan-pesan. Talkshow kita ini adalah di Rumah UMKM. Tentu kita bukan berasumsi, tapi kita pastikan bahwa banyak yang menonton nanti di YouTube-nya dan mendengarkan langsung sekarang siaran ini adalah pelaku-pelaku UMKM, Mas. Siap. Mereka dari berbagai level, benar ya, Luz ya? Iya, betul. Dan karena Rumah UMKM ini juga punya UMKM binaan, 120 diantaranya sedang dilatih oleh Mbak Lucy dan teman-teman dari Barto and Friends. Itu siapa tahu kemudian mereka tertarik untuk punya bisnis ini gitu loh, laundry. Mumpung sekali lagi saya bilang ini kita ngobrol sama suhunya gitu kan, yang sudah nggak kaleng-kaleng gitu kan, sudah menjadi mentor di mana-mana gitu. Iya, Luz. Betul. Jadi ya namanya pengusaha ya, meskipun saat ini menekuni bisnis makanan minuman, tapi namanya pengusaha itu kan pasti aku mau investasi apa ya, gitu nggak sih, Mas Ferry? Selalu ada lirikan untuk peluang-peluang baru. Saya pun pengusaha laundry, tapi saya juga tetap melirik kegiatan-kegiatan lain yang ya tetap ujung-ujung menghasilkan cuan gitu. Jadi seperti saya pernah bikin sambal roa Mas Ferry ya. Bikin lah saya, dan itu sempat saya jualkan ya habis laris, tapi keterbatasan waktu ya, tapi minimal saya sudah mencoba desain stiker, bikin botol rasa, dan sepertinya diterima sih ya, kayak gitu-gitu contoh lah. Jadi buat pengusaha-pengusaha lain jangan alergi dengan kegiatan-kegiatan usaha lain yang kira-kira berpeluang bisa dapat cuan, kenapa enggak gitu loh. Nah, saya karena Mas Ferry sudah membuka itu, saya balik ke pertanyaan Lucy di awal tadi, sekriuk apa gitu ya. Artinya kan kalau misalnya bicara soal yang kebanyakan gitu ya, bisnis ini menguntungkan apa? Profit marginnya itu setebel apa sih? Gitu. Oke, kalau soal HPP dan lain-lain, hitung-hitungannya itu kembali lagi tergantung masing-masing pelaku usahanya. Gitu. Jadi saya juga agak miris kadang-kadang mereka terjebak dengan persaingan harga. Perang harga ya. Sana 6.000 dia bikin 5.000 baru buka. Sebenarnya dia bikin 8.000 pun sebenarnya laku gitu loh. Karena laundry ini tuh unik. Ada yang 35.000 laku, 10.000 laku, ya kan? 8.000 pun laku, dan akhirnya secara alami akan terbentuk konsumennya masing-masing gitu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa menengah ke atas ya dia tidak akan ke yang 4.000 karena dia akan pikir apa itu laundry 4.000 5.000 gitu. Nah, tapi dari harga yang diterapkan semua itu keuntungannya bisa di angka 50%, 40-50%. Marginnya tuh ya. Bisa dapat segitu. Jadi lumayan banget. Jadi kalau mereka dapat baju misalnya 6.000 nih 10 kilo, dia sudah dapat 60.000. Secara proses itu dia sudah dapat 30.000 kan. Jadi hari ini dia sudah dapat uang makan, sudah dapat untuk belanja dan lain-lain untuk satu customer. Kalau customernya datang 3, berarti hari ini dia bisa dapat 90.000 gitu. Kira-kira hitungannya seperti itu. Cuma memang saya kadang-kadang mengedukasi ke teman-teman jangan terlalu menekan marginnya sehingga nanti akhirnya kualitasnya jadi turunin. Kalau secara normal begitu BEP-nya berapa bulan, Mas? Artinya keuntungan tetap tidak dipakai untuk apa-apa gitu ya? Iya. Kalau dari nol buka awal itu di bulan ke-6 itu baru mencapai targetnya. Artinya kalau kita targetnya
500.000 per hari, itu di bulan ke-6 ke-7 baru kita bisa dapat. Oh gitu. 1 ke 6 itu pasti rugi. Nah, tapi nanti kalau pasti rugi, apalagi kalau kita mau sistemnya serba autopilot, artinya kita nggak mau kerja nih, kita pakai karyawan semua itu kita itu pakai lebih karyawan. ini lagi Itu ya. agak berat memang, tapi lama-lama akan terbentuk situasi yang akan menguntungkan kembali. Dan itu 2 tahun harusnya sudah kembali. 2 tahun 2 tahun ya. sudah kembali. dia. 2 tahun kembali. Ya, dengan ya tadi anggaplah 1 tahun setengah tahunnya itu dia ya bakar uang ceritanya kan gitu. Iya ya. Autopilot itu berarti nggak ada monitoring itu atau gimana? Kalau sistem autopilot itu ya namanya auto, jadi semua pekerjaan dihandle oleh karyawan. Karena sudah ada SOP Jadi ya. bosnya nggak perlu ikut terjun langsung, dia hanya memantau aja sore secara administrasi kan, laporan-laporan dari aplikasi kasir itu kan sekarang banyak nih, jadi owner nggak perlu repot-repot. Cuma memang kalau saya sebagai owner yang saya rasakan itu kok saya lebih dapat passionnya kalau saya harus terjun langsung gitu. Karena ada beberapa, apalagi saya megang hotel ini perlu penanganan yang khusus yang ekstra karena requestnya tamu-tamu ini macam-macam. Iya ya, sebut saja lah mereka tuh premium gitu ya. Iya. Jadi permintaannya ya macam-macam Iya, lah. karena dia berani bayar harga mahal ya, kita kualitas juga gitu. Jadi kenapa enggak gitu ya sudah. Jadi kalau ada yang permintaan yang ini setrikanya harus terbalik, padahal kita sudah tahu, tapi tamu kadang-kadang ini jangan dicampur nanti kelunturan, ya enggak apa-apa gitu loh. Oke. Ini kalau Mas Ferry itu yang nerima dari hotel itu adalah laundry dari para tamu-tamu hotel ya. Iya. Bukan laundry dari misalnya selimutnya hotel atau apa bukan begitu ya. Jadi kalau itu namanya linen. Jadi linen itu perlengkapan laundry yang ada di kamar. Jadi mulai dari duvet, sheet, pillowcase sama bed towel, macam-macam semua peralatan yang ada di dalam kamar Di dalam hotel kamar. itu namanya linen. Oke. Nah, saya baru megang satu untuk itu, untuk ada satu homestay yang saya pegang untuk ngerjakan Untuk linennya. Oh, karena oke. linen ini berat, jadi butuh Berat. butuh mesin yang besar, Iya, butuh iya. dan setelah saya amati juga sebenarnya untungnya nggak seberapa, harganya murah sebenarnya, Oh, gitu. tapi kalau pemain-pemain laundry besar kan dia menang quantity. Jadi saya sebenarnya megang ini buat latihan aja, siapa tahu besok-besok saya bisa naik level untuk ke kelas yang Luar biasa ya. Kalau sudah levelnya Mas Ferry, bakar duitnya itu latihannya itu megang homestay gitu ya. Luar biasa. Surabaya sudah hampir ada 10 hotel mungkin yang saya pegang. Mulai dari bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5 ada semua. Itu beda-beda ya. Beda-beda maunya harganya. ya. Beda-beda harga, beda-beda pelayanannya. Padahal nyucinya sama semua. Satunya mesin yang sama. Itu macam-macam ya. Jadi apa yang tamu hotel butuhkan Minta. bisa Iya, gitu ya. bisa. Jadi mulai dari kemeja, jas segala Semua. macam. Pokoknya kalau hotel hitungannya satuan. Jadi saya lebih contoh nih kalau kita mau bandingkan dengan laundry kiloan, kenapa saya melirik laundry satuan? Pertama ya karena uangnya ini gitu Karena ya. cuannya lebih ini mantap Kayak gitu ya. Kiloan 8.000 nih misalnya, anggaplah paling mahal 8.000 per kilo. 1 kilo itu bisa 6 pieces ya, 6 pieces sampai 7 pieces. Kalau saya mengerjakan kemeja hotel ini ya, itu 1 pieces 13.000. Oh. 1 pieces 13.000 daripada saya kerjakan itu 1 kilo sekian banyak, ya lebih baik saya ini. Itu untuk bintang 5, tapi kalau untuk bintang 2 ada yang di angka 7.000, 8.000 per pieces. Tapi kan masih lebih untung gitu. Iya, iya. Yang menarik juga itu kalau belajar dari suhunya gini kan kita nggak boleh cuma ngelihat dari suksesnya ya. Iya. Artinya kan proses itu kan Benar. kan dilalui Mas Ferry juga tidak Iya. tidak semudah Mas Ferry cerita ke Lucy sama ke saya gitu kan, atau ke sahabat-sahabat Mercury gitu kan. Nah Mas Ferry apa tantangan terbesar atau bagaimana perjalanan untuk sampai di titik yang bisa melayani hotel? Pernah ataupun nyungsep enggak gitu. Iya, iya. Nah, jadi laundry ini tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Begitu ya. Karena Awalnya dulu saya- apa? Pengusaha saya apa? basicnya electric engineering. Saya bekerja di perusahaan untuk pengerjaan panel-panel listrik. Oh. Saya berkecimpung Iya. di dunia listrik. Iya, iya, iya. Saya iya. berputar di Indonesia sudah bosen, Bali semua saya sudah untuk handle kerjaan-kerjaan listrik. Tapi usaha sendiri juga waktu itu di listrik ikut orang? perusahaan. Ikut perusahaan. Oke, oke. Jalan 8 tahun saya di satu perusahaan terakhir ini, situasi sudah tidak menyenangkan sepertinya. Akhirnya saya coba berpikir apa ini ya. Hingga ada satu momen saya ke saudara saya di Madiun itu, di rumah mama. Ada ponaan itu sepupu minta, "Ayo Fer, cariin kerja kita di Surabaya." Saya bilang,
daripada kamu kerja, kamu ijazah juga SMA, gimana? Ayo buka laundry, kamu mau? Mau. Kebetulan Tahun berapa itu Mas? 2013. 2013. Oke. Kebetulan saya punya rumah belum selesai dibangun, sudah selesai sih bawahnya tapi atasnya belum. Terus itu terjadi alami, begitu cepat gitu. Saya langsung cari di OLX waktu itu, toko bagus waktu itu. Ada laundry dijual, dia tutup, dijual 1 set 8 juta, semua peralatan hanger semua dikasih semua. Dan saya juga waktu itu uang sebenarnya belum, masih pas-pasan. Tapi orangnya percaya, nggak apa-apa, kasih tempo 1 bulan, sisanya saya selesaikan. Oke. Saya langsung rekrut 3 orang, ponan 2 dan 1 kurir ini. 6 bulan berjalan ya seperti saya bilang tadi, wah kayaknya Dapet ini ya. uang kantong masuk buat mereka terus. Karena saya berpikiran saya mau autopilot ini, ternyata nggak bisa ini. Kemudian saya mulai search, cari-cari ini, terus akhirnya saya ketemu salah satu mentor dan saya akhirnya saya harus belajar. Saya nggak bisa nih kalau begini, kan otodidak nih. Akhirnya saya belajar ke salah satu mentor, berbayar, dan ternyata di situ saya tahu, laundry itu enggak hanya sesimpel yang kita bayangkan. Jadi pemilihan tempat, cara pengerjaannya. Jadi dan yang terakhir yang dia bilang tuh mindset sebenarnya. Ketika Anda bermindset ini usaha menjadi usaha sampingan, Ya, sampingan selama terus itu gitu dia akan begitu-begitu aja. Kamu udah dapat uang, tapi ya akan berkembang. Tapi ketika kamu ini akan saya jadikan satu, bila perlu jadi Main business gitu. Iya, main bisnis buat hidup saya gantungkan di sini gitu. Akhirnya saya berubah total memang. Saya langsung nyari tempat, kontrak, dan beneran jadi serame-ramenya waktu itu. Saya sampai pakai 5 orang. Setelah berapa tahun dari 2013? 2014, setahun aja. Setahun Jadi aja. 6 bulan itu saya belajar. Pokoknya ibarat Januari ya, Oktober itu saya sudah nyewa tempat. Dan Oktober sampai jadi Desember itu sudah terlihat perbedaannya. Jadi ramenya saya sudah tambah mesin, tambah pengering. Nah seperti itu. Iya, Akhirnya ada satu momen saya harus berpikir kayak gini, saya harus resign. Nah itulah akhirnya di situ titik terberat saya harus resign dari di titik yang zona nyaman ya. gitu kan. Comfort zone ya. Iya, akhirnya saya jadi memulainya itu masih kerja ya? masih kerja, sambil kerja gitu. Sambil kerja, pulang kerja saya masih sempetin setrika, pagi-pagi sebelum berangkat saya setrika lagi. Jadi saya nyempet-nyempetin untuk seperti itulah. Akhirnya saya resign, langsung terjun bebas. Dan di situ memang saya benar-benar merasakan sensasinya menjadi pekerja laundry. Nah, kemudian ada satu momen saya bertemu dengan seorang yang setelah saya tahu terakhir itu sebenarnya dia calo sebenarnya. Dia ketemu dengan teman saya dulu gitu. Terus ini ada laundry hotel, kamu siap enggak? Wah, laundryku segini, minder saya sebenarnya. Tapi itulah ada momen, ada kesempatan ketika kita eksekusi, hasilnya ya sampai hari ini saya bisa rasakan. Saya bilang gitu. Terus ketemu, dan hotel pertama yang saya pegang sampai hari ini ada di sebelah situ hotelnya. Di dekat-dekatnya Bintoro. Ini ya dekatnya pom bensin. Iya. Boleh sebutin nggak? Nggak boleh. Nah, salah satu situ yang saya pegang. Datang pertama langsung trial, coba semua, mereka oke, saya kerjakan. Berjalannya waktu saya mengerjakan. Karena ini pakai namanya si A ini, semua keuangan dia ngatur. Jalan setahun juga akhirnya saya kok jadi malas karena uang nggak pernah segera ditransfer kayak gitu-gitu. Akhirnya saya mau mengundurkan diri sebenarnya waktu itu. Tapi dia bilang gini, Pak, saya kasih aja pesangon lah ceritanya. Terus ini pakai laundry Bapak aja yang masuk. Saya tanyakan ke manajer housekeepingnya, oke, bisa, saya masuk. Nah sejak dari situ. Tahun berapa itu Mas? 2014 itu. Iya, 2014 itu. Akhir itu. Begitu karena dia sudah tahu cara kerja saya, akhirnya ternyata ini laundrynya Bapak, bukan laundry dia. Iya, Bu. Ya sudah, handle aja, nanti saya kasih kerjaan yang lain. Kebetulan beliau salah satu pengurus housekeeping seluruh Jawa Timur untuk perhotelan. Jadi saya direkomendasikan ke beberapa hotel. Jadi ya sampai hari ini ada beberapa hotel rezeki itu nggak kemana. Ada yang memang saya bersusah payah cari untuk negosiasi itu sampai 6 bulan sampai setahun. Tapi yang menarik itu kan lagi-lagi dan lagi-lagi ya Lucia, kalau dengerin Mas Ferry cerita itu kayaknya lempeng-lempeng aja gitu ya. Tapi untuk bisa dipilih, untuk ini kualitas itu kan harus teruji ya. Baik. Nah, apa tipsnya untuk para pengusaha laundry yang baru mulai atau baru mau akan? Nah, apa yang harus diperhatikan? Misalnya, jangan pernah mengurangi jumlah
deterjen yang harus dipakai, atau hati-hati dengan kondisi mesin cuci yang sudah mulai ini nanti bisa robek segala macam. Iya. Apa saja Mas? Jadi Rambu-rambunya. Ya, sebenarnya kita sebagai pengusaha itu harus bisa membuat SOP sendiri. SOP sendiri, standar operasional itu di setiap divisi. Jadi kalau di situ, kalau di laundry kan ada 3 nih. Untuk bagian penerimaan, bagian cuci itu bagian operasional, baru setrika. Nanti packing dan delivery itu sendiri lagi. Nah, tapi di proses dari penerimaan, cuci sampai setrika ini semua harus berpegang pada SOP-nya masing-masing. Kalau kita berpegang pada SOP, saya yakin 99% tidak akan ada kegagalan. Gitu ya. Tapi begitu kita melenceng dari salah satu yang kita abaikan, akhirnya bisa kebalik nih. Makanya saya lihat teman-teman kelunturan, dan itu dia bertanya bolak-balik. Jadi kamu berarti ada yang kamu lewati dari SOP yang sudah dibuat jadi, itu. Kalau kiloan dari penerimaan itu, kita sekarang kan orang-orang sudah pada canggih sebenarnya dengan video, dengan foto CCTV, kita timbang, kita hitung, kita pilih warnanya, baru masih ke proses cuci. Proses cuci pun gitu, kalau sudah dia memang mesinnya kapasitas 8 kilo, jangan kita isi 8 kilo. Kalau memang standarnya 50%, ya 5 kilo, 4 kilo aja udah cukup supaya dia bersih. Gitu Supaya bersih ya. Kalau kita masukkan semua ya enggak bersih. Pasti akan ada pakaian-pakaian yang nggak kejangkau. Nggak tersentuh ya, Iya, benar. iya, Karena kan iya. sabun, air dan lain-lain itu kan perlu waktu dia untuk bekerja di dalam tuh ruangan yang cukup gitu loh. Betul. Kira-kira kayak gitu. Nah itu jadi gimana Rus? Iya, kalau tren demand dari konsumen terus meningkat atau gimana nih Mas Ferry? Kalau konsumen justru semakin dimanjakan karena banyaknya bermunculan laundry yang yaitu ada Pilihan koin, tadi ya. kiloan, koin, dan self service itu. Iya, self service sekarang muncul di banyak. mana-mana. Jadi Seperti di luar negeri gitu iya, kan ya. Iya. Sekarang orang jaga sendiri mungkin sampai cuci kering ya, nggak sampai setrika itu 2 jam selesai gitu ada. Artinya kalau saya ngukurnya gini Rus, demand dari itu. Kalau mesin cucinya itu makin hari makin canggih dan makin oke, berarti demandnya memang cukup. Iya, makanya produsen mesin pun akhirnya sekarang berlomba-lomba kan mesin Untuk semakin lebih hari modern, semakin memudahkan ya. Dulu 2 tabung jadi 1 tabung, jadi kayak tutup depan, akhirnya sekarang tumpuk lagi, bisa koin, bisa barcode macam-macam. Jadi sangat masih menjanjikan sih sebenarnya. Masih menjanjikan ya. Apalagi kalau self service itu di sini yang banyak kan malah sampai bukanya 24 jam karena mereka ngejar peluang yang tengah-tengah malam ini. Biasanya momennya diambil pas puasa-puasa gitu kan, sahur Sambil orangnya nunggu cuci. ini Iya. Sambil nunggu sahur. Tapi memang di setiap usaha pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau self service pun sebenarnya menurut analisa saya tetap ada kekurangannya. Tapi ya nggak apa-apa, mereka suka itu ya biarin aja gitu. Ya kekurangannya kan kalau misalnya kita dapat pelanggan yang terus ceroboh begitu jangan-jangan bisa merusak mesin ya? Ya. Bukan itu? Bukan sih. Kalau mesin itu sudah dihitung susunya nggak bisa rusak sebenarnya. Rusaknya gitu ya? normal alami kalau sudah 3 tahun 4 tahun. Oke. Cuma yang jadi problemnya buat mereka ketika mereka menyediakan 4 mesin misalnya nih, 4 stak ini. Waktu pelanggan pertama datang, dia bisa terhandle kan satu orang prosesnya kurang lebih 1 jam. Cuci kering. Ya. Waktu datangnya cuma 4 orang dia oke, tapi begitu datangnya 12 orang, akhirnya Nunggunya orang yang kelamaan. ketiga ini kelamaan. Dan itu problem. Nanti bisa jadi ya istrinya dimarahin, kok nggak pulang-pulang ini dari tadi mau laundry kok, padahal dia nunggu jam ketiga Nunggu baru dia bisa giliran. masuk gitu. Nah, itu Iya. problem buat mereka. Nah makanya yang laundry kiloan di samping-sampingnya itu saya bilang tenang aja, tetap aja dengan passion kalian, harga tetap mau dinaikkan malah enggak apa-apa sebenarnya saya bilang, karena gas juga naik, ya kan, listrik naik. Oke, jadi untuk membesarkan hati misalnya tiba-tiba kita punya laundry Lus, tiba-tiba laundry sebelah itu, alatnya canggih-canggih. Tenang aja, mereka juga punya kapasitas yang harus menunggu dan nanti yang larinya ke sini lagi gitu ya Mas Hari ya. Dan mereka kita tidak tahu, tapi pusingnya mereka juga luar biasa karena alat yang mereka beli itu juga lumayan mahal. Satu stak itu bisa di angka 60 juta. Oh iya. Satu tumpuk itu. Nah, kalau dia punya 4, 200 juta sekian. 200 juta lebih ya. Kita yang punya 2 berapa kan sudah investasinya udah kembali kan. Iya, Kita iya. untungnya aja. Enggak apa-apa, tenang aja. Iya, oke. Rezeki itu Tuhan sudah atur ya. Siap. Nanti kita lanjutkan kembali, ada beberapa pertanyaan Lus. Nanti kita sudah masuk ya? Iya, sudah, tapi kita ke iklan dulu ya. Oke.
Ya, Lucy masih ada pertanyaan? Kalau enggak saya ke sahabat-sahabat Mercury, boleh? Boleh? Boleh ya. Saya menyapa Bu Firda. Yang pertama, terima kasih Bu Firda sudah mampir di rumah talk show Rumah UMKM. Usaha laundry itu usaha laundry rumahan dengan satu pegawai, tapi lokasi kurang strategis, Mas Ferry. Apa apa kiat untuk menaikkan omset di kasus yang seperti ini? Pengalaman Mas Ferry katanya. Terima kasih Bu, siapa tadi? Firda. Bu Firda. Bu Firda di mana Bu Firda ini? Bu Firda tidak ada alamatnya. Tidak dapat ya. Pasti Surabaya, di Surabaya pasti. pastinya. Oke. Ada salah satu teman kita juga di Semarang itu bahkan di gang paling pojok. Tapi omset targetnya juga luar biasa. Ramenya enggak karu-karuan. Pojok itu gang buntu gitu Gang ya? buntu. Jadi gang buntu Artinya nggak masuk. terlihat dari orang lalu lalang orang gitu ya. Jadi dari situ saya bisa ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya mau dimanapun tempatnya, tinggal strategi marketing kita maunya gimana. Oke, berarti bukan lokasi tapi strategi marketing kita yang Marketing. jadi penting. Kita harus pakai, kalau di dalam kita berarti harus pakai sistem jemput bola. Kita sistem jemput bola ya, kita harus pakai strategi untuk pick up delivery gratis. Kita main di situ. Kemudian bisa juga kita pakai sistem keagenan. Jadi kita cari tempat-tempat yang strategis untuk kita ajak kerjasama untuk jadi sistem drop off gitu. Jadi agen kita dengan modal hanya WA aja, sebenarnya mereka juga dapat uang gitu. Kita kasih presentasi antara 15 sampai 20%. Toh marginnya 50% kan tadi ya? Kita kasih 15% ya, kita bagi-bagi dengan mereka aja. Mereka mau kok, cuma WA aja, Bu, laundrynya ada ya hari ini, diambil. Dan itu akan muter. Dan saya pernah mengalami situasi itu dulu. Karena tempat saya di Balas Klumprik sana jauh kan. Wow, itu saya jauh sampai sekali. ambil di Semolo, sampai di Ya Melanti ampun. waktu itu. Wow, Muter sampai itu. Semolo. Semolo Warna. Jauh banget ya. Bahkan dari 9 yang jadi agen saya itu terakhir, yang 3 itu malah buka laundry sendiri. Saking dia lihat kok rame ya, terus yang 2 ini benar-benar dia to the point bicara, terus oke, buka. Yang satu ini agak nakal. Dia pakai nota saya, dia ngerjakan sendiri. Kok enggak ada yang, dia sekarang kok enggak pernah ngirim ya. Akhirnya ada customer yang komplain. Komplain. Pak, kok belum dikirim baju saya? Saya bilang, dari mana? Semolo. Terus tak cari, oh ternyata Dia buka dikerjakan sendiri. sendiri. Nah. Terus akhirnya saya nggak boleh begitu. Saya bilang, kalau kamu mau malah saya bantu sebenarnya. Akhirnya ya dia minta maaf dan sekarang sudah buka laundry sendiri. Jadi kembali lagi ke Bu Frida tadi, pakailah sistem jemput bola, sistem keagenan, atau kalau misalnya punya pegawai yang media sosialnya oke, itu bisa promo di Facebook, promo di WA. Otomatis harus cari pertemanan di tetangga sih gitu. Jadi jangan bermusuhan dengan tetangga. Kalau mau usaha ya. Iya. Jadi rumah meskipun di mana Anda berada nggak usah jatuh pede gitu ya. Iya. Oke, ada Iya, pertanyaan iya. berikutnya, Mas Aldi? Dari Mas Anton ini, Lus. Mas Anton? Apakah look outlet laundry juga berpengaruh menarik konsumen? Mungkin ini masih ada kaitannya dengan Mbak Bu Firda tadi ya. Lokasi maksudnya atau Tampilan Tampilan outlet, outlet itu outletnya. penting nggak sih, misalnya kelihatan bersih atau rapi, wangi apa gitu, atau ya kempro gitu kalau orang Jawa bilang gitu. sangat penting. Jadi penampilan penting, laundry ya. itu sangat penting karena ya customer yang menengah ke atas ini dia pertama yang dia lihat itu yang dia rasa kalau bersih tempatmu dia akan berarti cucianmu juga dijamin higienis. Tapi kalau sabun, kresek, gorengan di mana-mana ya jadi ilfil dia mau ke laundry. Iya, Mungkin iya, sekali iya, dia datang akhirnya juga sudah kecewa dia gitu. Jadi sirkulasi tempat usaha pun harus diatur. Jadi jangan sampai nerimanya di sini, setrikanya di sebelah mana, akhirnya semrawut. Iya, semrawut. Alurnya Harus tuh ada alur, betul. harus tahu. Jadi terimanya Oke, di sini, oke. cuci, setrika, packing, selesai gitu. Jadi lebih bagus arah jarum jam lah. Ya, ya. Sebelum ke penanya, tapi saya ingin mendalami, Mas Ferry tadi disampaikan bahwa memang ada kelas-kelas ya, klasifikasi tersendiri ya. Ya, mau kiloan, mau ini, mau itu. Sebenarnya dari marginnya, apakah yang kiloan lebih besar atau menggarap yang segmen hotel dan linen tadi itu memang lebih menjanjikan atau gimana, atau sama aja? Pengalaman Mas Ferry. Pengalaman saya kalau saya membandingkan dengan apa yang saya kerjakan sekarang, saya lebih profit di satuan laundry hotel ini. Tapi memang kita harus ekstra benar-benar
di sini tuh same day, pekerjaan sehari selesai, on time itu juga perlu. Dan kayaknya nggak banyak pesaingnya ya? Iya, nggak akan banyak pesaingnya. Bahkan di beberapa hotel itu saya jadi vendor terlama. Jadi sejak mereka buka sampai hari ini tuh masih saya megang. Pernah dulu diputus kontrak pernah. Saya ada 2 hotel itu diputus kontrak. Akhirnya balik lagi. Balik lagi karena saya sudah jadi standarnya mereka. Begitu yang baru ini masuk tidak sesuai mereka, akhirnya Balik telepon lagi. lagi Pak. Tapi ya nunggu kontrak mereka habis terus saya ditelepon lagi gitu. Dan ada yang terakhir yang satu karena kemauan dari corporate-nya, mereka biasanya sudah punya partner sendiri dan itu secara alami dilepas ya, nggak masalah itu. Saya anggap itu bukan rezeki aja. Saya bersyukur sudah bisa bekerja sama selama itu gitu. Itu bahkan juga bukan cuma di hotel, resto juga ada pangsa pasarnya sendiri. Oh gitu ya? Saya di PTC di TP itu ada 2 resto yang memang spesialis untuk apron orang makan itu kan itu sehari bisa 30-40 kilo. Kalau di high season pas di hari Sabtu Minggu itu bisa 70 kilo. Wow. Itu memang kiloan. Saya ambil. Jadi kenapa enggak? Karena kuantitinya segitu banyak dan rutin setiap hari dan pekerjaannya sangat-sangat gampang. Kenapa enggak gitu loh. Dan harganya juga oke. Bahkan kontrak saya itu langsung ke China. Jadi by WA PDF itu bahasa Cina semua gitu. Lalu kan restoran Chinese food ya istilahnya. Kayak gitu. Jadi ternyata kita jangan mentok cuma di kiloan-kiloan di hotel, ternyata di luar-luar kayak gitu ada. Bahkan di bank-bank juga itu prospek juga uniform. Kalau di bank, uniform karyawannya ya. Jas itu kan ada. Udah juga. Jadi pangsa pasarnya luas banget ya. Kita baru tahu sekarang ya. Mas Ferry, kalau untuk mereka yang baru mulai itu sarannya Mas Ferry lebih banyak memang mulai kiloan deh yang nggak terlalu modelnya Tapi gede. kalau duitnya banyak kan ya nggak usah ya. Lah, ya itu dia. Gimana Mas? Jadi kalau Apakah memang harus artinya begitu? kalau untuk hotel ini latihannya memang harus benar-benar fight bener-beneran, harus belajar dari kulitnya sampai jadi. Kalau mau coba-coba toh saya sarankan jangan. Tapi gitu kalau ya. baru memulai memang lebih baik secara alamiah di kiloan aja. Kiloan, ya. dulu karena di situ tempat belajarnya laundry. Awal-awalnya itu memang harus kiloan. Ya. Nanti dia di situ akan ketemu problem-problem dan dari problem yang ada harusnya mereka sudah bisa belajar untuk menghandle case-case masing-masing. Jadi Iya. Oke. tuker, kelunturan dan lain-lain kayak gitu. Ibu Marni, terima kasih selamat bergabung di program ini. Pertanyaan Bu Marni begini, untuk buka usaha laundry rumahan dengan autopilot, berapa modal yang diperlukan? Oke. Kalau modal laundry ini nggak terbatas ya, tapi Nggak seperti yang terbatas, saya, ya. mau uang berapapun bisa masuk. Bisa masuk, Tapi ya. kalau minimal kalau kita ada dana 50 juta untuk tanpa Beli sewa tempat, mesin. untuk beli mesin, karyawan dan lain-lain, 50 juta sebenarnya sudah jalan. Jadi autopilot bisa dimulai dengan yang paling murah 50 juta Siapa, ya. 50 Itu juta. tempat nggak sewa ya? Tempat nggak sewa, kita Tempat nggak punya sewa. rumah sendiri atau dulu bekas garasi karena mobilnya sudah nggak dipakai, ini pikirkan laundry. Dipakai laundry gitu. Ya, oke. Nah, yang menarik juga, atau Lucy mau ada pertanyaan lagi? Iya, Pak Ferry suka ngajar-ngajar nggak? Maksud saya begini, memotivasi para pelaku usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan nggak gratis lah, entah untuk laundrynya atau untuk sepatunya itu. Iya. Mungkin nggak nih? Sangat memungkinkan karena itu salah satu Passionnya ya. kegiatan sosial juga yang iya, saya juga suka di situ. Jadi ada beberapa komunitas-komunitas yang menggandeng saya dan tanpa pikir panjang selagi itu jadwalnya oke, saya terima. Dan sebenarnya di laundry itu juga ada istilahnya apa ya? Kita harus mengembangkan tentang upselling dan cross selling. Jadi di mana jangan sampai buntu aja di kiloan situ. Kita harus subsidi nih. Jadi kalau kiloan aja kita bantu dengan cuci sepatu misalnya, ditambah lagi dengan cuci helm. Jadi kalau kiloannya sepi, mungkin helmnya rame, sepatunya rame, kan oke. Atau belajar upselling. Jadi kalau pelanggan satu ini dia biasanya cuci kering aja, coba nih kita sekali-sekali kita rayu untuk Bu, enggak pakai setrika ya, kan setrika. cuma 16.000 rupiah aja lo sudah dapat bersih ya. Dia kan nyoba seperti itu. Nah itu tugasnya memang para resepsionis lah, penerimaan itu harus pinter untuk seperti itu. Gitu. Ya. Artinya Mas Ferry mau ya diundang untuk misalnya menjadi mentor di
kegiatan. Mungkin kita nanti punya kegiatan yang Siap. mentor khusus gitu ya. Siap. Tapi ya ini CSR loh Mas. Iya. Aman ya. Aman. Mau ngajar ke karyawan-karyawan Mercury. Nanti mereka resign semua, siapa yang mau siaran? Berarti rumah UMKM aja, jangan di rumah Mercury lah. Nanti ada usaha di dalam usaha. Ya. Ada usaha di dalam usaha. Oke, Mas, saya mau mendalami soal yang IPLC ini ya. IPLC ini itu memang terbuka untuk umum atau hanya untuk member? Artinya kalau terbuka untuk umum, piye cara nih Mas? Jadi terbuka untuk umum, yang saya alami sekarang ya mereka by phone seperti yang di Klaten kemarin, Pak saya mau buka laundry nih. Ya akhirnya saya berikan konsultasi gratis untuk awalnya. Saya bilang konsepnya apa dulu, dananya berapa, baru kalau dia sudah bisa bilang oh danaku sekitar 100, konsepnya begini, ruko, baru saya hitungkan, kemudian saya kasih harga. Nah jasa saya baru saya bilang di bagian belakangnya saya sekian, nggak mahal kok, karena di situ nanti include-nya dengan desain tempatnya. Terus kemudian, itu sudah dipikirkan Mas Ferry juga ya desainnya. Kita akan memberi training ke karyawannya sampai setelah ini sudah bisa lepas. Pendampingan berapa lama tuh Mas Ferry? Itu sekitar 3 bulan. Oh. Tapi 3 bulan, ya. setelah itu pun by way aja ya sampai setahun berapa tahun pun ya masih ada yang berteman gitu. Termasuk SOP dikasih juga ya? SOP saya buatkan untuk mereka satu-satu. Jadi sampai seperti itu di luar kota. Kalau untuk dalam Surabaya aja ya biasanya telepon terus minta untuk leader-leadernya di-upgrade ilmunya. Saya minta aja sih mereka maunya apa, tentang keluhannya apa, terus saya tampung semua baru saya tuangkan dalam bentuk materi. Nanti ada praktek, ada ice breaking yang artinya jangan sampai mereka terasa didikte. Kita pengen mereka berkembang dengan alami, karena kadang-kadang kalau yang memberitahukan ownernya mereka tuh masuk kanan keluar kiri gitu kayak kalau orang lain gitu. iya. Jadi lebih baik menggunakan jasa saya gitu atau jasa orang lain yang biasanya lebih mengena gitu loh. Iya, berarti ini namanya Ferry Palu Gada ya. Palu butuh gua ada nih, tenang aja gitu ya. Luar biasa. Iya. Dan tapi kalau untuk IPLC-nya sendiri itu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bentuknya refresh bagi mereka yang sudah tergabung dalam kelompok itu ada, Mas? Ada kegiatan-kegiatan? Ada kayak kegiatan Zoom seri, apa gitu? Ada. Itu kalau dulu waktu pandemi kita 2 minggu sekali. Tapi setelah pandemi ini sudah mulai, ya kita tidak mau membebankan mereka juga dengan kan Zoom itu butuh menghabiskan waktu untuk 1 jam lihat di handphone gitu kan. Iya. Ya, sudah ini giliran mereka lagi speednya mau nyari uang kembali dari yang kemarin-kemarin. Tinggal kita kalau lagi ke Jombang atau kita kemana, kita share ini lagi di sini, siapa yang di sekitaran sini, mampir ya kita mampir, kita beri masukan-masukan ringan tentang ya tempatnya, penataan atau apa-apa. Kayak artinya pendampingan Mas Ferry itu literally memang 3 bulan, tapi setelah itu boleh ya. Ya setelah itu tetap saya dan menjadi bagian dari komunitas ini. Boleh berkomunikasi sampai kapanpun ya. Sampai terus. Jadi mereka karena tugas Mas Ferry untuk dampingin mereka kan ya. Iya. Kasihan juga nanti terus akhirnya bangkrut atau misalnya jangan ya sampai kebakar atau apa, itu kan bahaya sekali. Ada nggak Mas yang nggak enak kayak gitu dari pengalaman selama ini membina mereka? Kalau ada itu kan bisa jadi pelajaran, maksud saya. Benar. Bukan. Nah itu kalau ada kenapa gitu? Ada 2 ini pengalaman pribadi yang akhirnya jadi bikin ternyata tidak seperti itu dan tidak semua orang seperti itu ya. Ada salah satu laundry dia telepon langsung lama sekali dia laundry kilonya sudah rame, dia pengen satuan, saya pengen diajarin Pak A sampai Z, pokoknya karyawan saya harus pinter semua. Saya kunjungin ya di Surabaya sini. Saya lihat memang kiloannya rame, sudah kayak bantar gebang gitu. Terus jadi dia tiap malam dia masukin tuh kresek-kresek, diatur, jadi nyucinya per tanggal gitu ya. Besok karyawannya yang nyuci. Terus dia sekarang karena kiloan sudah banyak di sekitar situ, dia pengen nambah satuan. Oke. Akhirnya kita profesional aja Pak ya. Kalau sekaligus dalam 1 hari semua enggak bisa saya kasih programnya. Ini ada 10 jadi penerimaan, pencucian, setrika dan lain-lain itu sampai 10 item akan saya kerjakan dalam 1 hari yang sama. Kumpulkanlah mereka gitu. Nah sudah jalan waktu, akhirnya selesai kegiatan, saya pulang ya komitmen itu ya
dilanggar. Jadi saya kasarnya saya nggak dibayar. Ya sudahlah. Padahal nama laundrynya tuh sudah gamis banget gitu ya. Aku bilang, ya sudah. Besoknya dia telepon, bukan besoknya, berapa bulan kemudian gitu dia telepon lagi. Saya, ya mohon maaf Pak, saya lagi sibuk sekarang gitu. Ya sudah. Ada lagi yang satu, dari awal buka saya kawal sama benar-benar saya bantu pure semua. Terakhirnya juga ya seperti itu. Jadi ternyata enggak boleh. Kita di dalam hal seperti ini kalau memang dia pure mau pakai usaha ya kita harus komitmen di depan. Iya, harus komit ya. Tidak boleh melanggar ya. Bisa begitu. Ya, adalah itu cerita-cerita enggak enaknya. Tapi saya jadikan amal aja lah. Karena setelah dari situ saya dapat berkat yang lain lagi. Dapat berkat. Iya. Rezeki nggak pernah tertukar. Iya, benar. Tapi kalau misalnya soal SOP yang dilanggar dan kemudian sampai fatal, kebakaran atau apa tadi terbakar, ininya ada juga cerita kayak gitu. Atau kerugian yang lain gitu. Bisa. Jadi dan pertama juga kepekaan. Jadi seorang pegawai saya selalu sampaikan jangan kalau kamu lagi setrika, kamu cuma fokus di setrika. Kamu tidak peka dengan suara, dengan bau dan lain-lain itu. Karena dia tidak tahu ternyata mesin ini sudah macet misalnya. Dia tidak tahu ternyata tokennya sudah bunyi misalnya. Akhirnya jeklek mati ya kayak gitu-gitu. Jadi pernah kejadian ya apalagi menggunakan alat-alat yang mereka belinya second, nggak tahu kondisinya kayak apa. Akhirnya dibuat kerja. Terus dia sepele aja ditinggal nanti 30 menit selesai kok ditinggal makan padahal di range waktu itu lagi trouble dia dan terbakar itu pernah. Jadi memang boleh di sambi-sambi yang lain tapi ya jangan sampai ditinggal yang harus tetap diawasin ya. Oke. Karena kejadian seperti itu yang terbakar full itu juga ada gara-gara sepele kayak gitu. Korslet gitu. Dari situ saya juga akhirnya ngambil momen saya mengajarkan tentang kelistrikan, basic saya listrik, jadi bagaimana sih amannya membuat instalasi dalam ruang laundry kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya listrik ini aman kok, bisa dipegang, bisa diapa-apain. Kita bisa bersahabat dengan dia gitu. Jadi yang penting kita tahu caranya. Apalagi ibu-ibu yang jeglek, dia nggak ngerti ngapain, akhirnya nunggu suaminya pulang malam baru, padahal cuma dinaikin doang gitu ya. Kayak gitu itu. Jadi saya mengedukasi mereka untuk ya harus paham hal-hal sepele yang tidak kasat mata ini. Iya, oke. Ada pertanyaan terus mungkin yang terakhir atau beberapa rasanya sudah nggak nututin ini. Nggak nututin. Dia udah jam Terlalu segini. Betul. Masih banyak kayaknya yang mau ditanya. Cuman saya nggak tega harus menahan Mas Ferry sampai jam berapa di sini. Iya. Kalau begitu kita langsung saja dengan Mas karena program ini sekali lagi adalah program yang talk show yang kita tujukan untuk sahabat-sahabat UMKM ya. Baik. Silakan untuk sebagai closing statement begitu. Apa tips yang dirangkai gitu supaya lebih menyemangati lagi bagi mereka yang ternyata bisnis laundry setelah dengerin Mas Ferry itu cukup menggiurkan ya dan mereka pingin apa-apa saja yang bisa dirangkai sebagai closing statementnya. Pertama terima kasih buat Mercury FM, Rumah UMKM. Jadi buat teman-teman pelaku usaha yang mau melirik usaha laundry ini, tidak ada salahnya dengan modal yang minim pun bisa, tapi perlu diperhatikan lagi SOP, perlu kita perhatikan lagi cara-cara pengerjaannya. Kalau memang tidak mengerti, tidak punya literasi yang cukup, belajarlah dari YouTube bisa, atau dari teman-teman terdekat, atau masuklah ke komunitas-komunitas laundry. Karena yang di dalam komunitas laundry pun juga kadang-kadang ada yang tidak punya laundry, ada yang baru mau rencana buka, gitu loh. Jadi perbanyak dulu pengetahuan tentang laundry. Kalau sudah yakin, bukalah. Dan kalau sudah buka sekali layar dikibarkan, pantang menyerah. Jalan terus. Problem apapun atasi. Mau ketukar, kebakar, rusak apapun ya kita harus tanggung jawab. Karena di situ kita belajar dan next kalau sudah yakin, sudah dapat passionnya, kita tidak akan ragu-ragu lagi. Nambah mesin 5, saya sudah tahu sekarang hitungannya. Beli sabunnya sekarang pakai yang ini aja karena ternyata saya pakai A, B, C, ternyata yang bersih C ya kita pakai C. Itu tuh akan alami berjalan dengan waktu. Iya. Jangan patah semangat. Kalau baru setahun 2 tahun terus down itu itu kan. Karena bagaimanapun proses tidak pernah mengkhianati hasil ya. Siap, benar. Kalau prosesnya bagus pasti hasilnya akan bagus. Amin ya. Lu siapa closing statement-nya Lus? Iya, nggak ada salahnya kalau kita melirik bisnis ini gitu karena tadi fleksibel gitu ya menurut Mas Ferry
dengan biaya berapapun. Tadi kan disebut 50 juta, tapi di bawah itu pun juga bisa, gitu kan ya? Bisa, betul. Kalau nggak punya mesin mungkin nggak sih? Bisa, malah bahkan ada yang mereka menerima jasa laundry satuan, wet clean, itu enggak pakai mesin, dia cuma beli ember aja. Karena basicnya wet clean ini cuci basah, dia hanya main rendam, dia hanya main sikat kecil. Karena yang masuk itu jas, yang masuk itu gaun, itu kan nggak bisa masuk mesin. Bondonya ember, dan itu bondo di ember belakang. bisa ya. Atau dia spesialis baby stroller atau baju-baju bayi itu kan Boneka-boneka nggak perlu gitu ya. mesin. Jadi sebenarnya mau memulai dengan bisnis modal seberapa pun bisa. Tinggal Oke. kita mau apa gitu aja sih. Nanti Iya. kalau perlu Tertarik bisa saya kan? bantu. Yanti bagaimana? Apa kamu mau tak laundry mulai besok? ya, oke, gitu ya. Ya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ferry, Mas Ferry atas Iya, waktunya. Sehat-sehat terus, sukses ya Mas Terima ya. kasih. Oke. Terima kasih. Ya, Lus, thank you ya. Sama-sama Mas Aldi, Kita sukses. ketemu minggu depan ya Sukses. untuk Rumah UMKM. Sampai ketemu bareng kami untuk dialog Rumah UMKM selanjutnya.